Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobat semuanya, saya ucapkan salam sehat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap patuhi protokol kesehatan, rajin pakai masker, rajin cuci tangan di air mengalir memakai sabun, dan jaga jarak, hindari kerumunan. Semoga pandemi COVID-19 segera sirna dari negara kita. Sobat-sobat semuanya, pada kesempatan ini saya akan menyajikan informasi yang sangat penting sekali bagi kita, yaitu para guru ya, baik itu guru CPNS, PNS, atau mungkin guru honorer daerah tingkat 1, tingkat 2, serta guru tetap yayasan, yaitu terkait dengan data guru yang harus valid agar dapat undangan pretest PPG tahun 2021 atau tahun 2022 nanti, sobat semuanya. Nah, di sini supaya kita itu nanti bisa mendapatkan undangan untuk mengikuti pretest PPG dalam jabatan, ini kita harus memperhatikan dengan betul ya, yaitu validitas terhadap data-data penting yang terkait di sana. Namun sebelum saya lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya dan diaktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru dari saya, teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan di HP masing-masing ya. Dan silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar jika ada yang ingin disampaikan, dan silahkan dibagikan kepada teman-teman yang lain. Sobat-sobat semuanya, yang pertama, untuk data yang harus valid ini adalah NUPTK ya. NUPTK itu apa sih? NUPTK itu adalah nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, ini adalah yang dimiliki oleh baik itu guru maupun TU, tenaga administrasi, ataupun seluruh sivitas sekolah. Nah, di sini merupakan salah satu syarat yang diwajibkan untuk mendapatkan undangan pretest PPG, yaitu memiliki NUPTK. Dan pastikan teman-teman untuk NUPTK ini harus valid ya, baik di Dapodik dan juga SIM PKB. Dikarenakan untuk SIM PKB itu terkonek dengan Dapodik ya, serta di info GTK. Kemudian sobat semuanya, bagaimana kalau misalkan ada ketidakvalidan gitu ya? Jika ada ketidakvalidan, maka teman-teman bisa perbaiki dengan cara hubungi operator Dapodik sekolah untuk meminta bantuan supaya diperbaiki, atau teman-teman bisa menghubungi operator dinas pendidikan. Coba sekarang akan saya tunjukkan salah satu contoh NUPTK yang tidak valid ya. Coba sobat perhatikan, di sini ada status NUPTK. Contoh NUPTK yang tidak valid itu nanti akan terbaca di SIM PKB juga ya, atau juga akan terbaca di info GTK. Sebagai contohnya di sini adalah kita tampilkan salah satu akun info GTK kawan kita. Nah, di sini teman-teman perhatikan, di sini ada tulisan merah-merah gitu ya, di blok merah. Ini dinyatakan bahwa NUPTK tidak valid. Kemudian keterangannya, data NUPTK tidak ditemukan. Data NUPTK tidak ditemukan pada arsip NUPTK. Jika ada kasus seperti ini, maka teman-teman bisa meminta bantuan kepada operator Dapodik sekolah ya, untuk mengecek di Verval PTK dan juga Dapodik. Nah, di sini cek tab status NUPTK pada database arsip NUPTK. Jika tab ini kosong, berarti data Anda tidak ditemukan di dalam database arsip NUPTK. Kemudian jika tab ini isinya selanjutnya, nah, jika tab ini ada isinya, selanjutnya cek digit by digit, mulai dari penulisan NUPTK. Terkadang di sini kesalahan satu angka saja ini akan berakibat merah-merah seperti ini ya teman-teman, yang menyebabkan NUPTK tidak valid akhirnya ya. Kemudian yang kedua, kalian perhatikan yaitu di data individu ya, yaitu penulisan nama. Perhatikan untuk nama, penulisan nama ini banyak sekali teman-teman yang mengalami kesalahan ya. Nama itu kan nama sesuai dengan identitas ya, yaitu nama sesuai dengan KTP. Terkadang ini kasus di sekolah saya, ini banyak sekali yang namanya itu diberikan gelar gitu ya, karena mungkin gelar itu adalah merupakan suatu tingkat privilege tersendiri, jadi diberikan yaitu nama, kemudian tambah SPD atau Dr. Andes dan lain sebagainya. Nah, terkadang itulah yang membuat nama itu membuat tidak validnya NUPTK.
Coba kita perhatikan diri kita masing-masing ya. Pada saat kita terlahir masih bayi, apakah kita sudah memiliki gelar? Belum kan? Nah, di sini untuk nama ini harus sama dengan KK dan juga KTP, dan itu harus terkoneksi ya dengan data kependudukan yang ada di Dukcapil. Kemudian teman-teman perhatikan penulisan tanggal lahir ya. Jangan sampai tanggal lahirnya itu keliru atau enggak sama, karena sekarang untuk Dapodik, Info GTK, kemudian SIM PKB itu terkoneksi langsung ya dengan Dukcapil yang secara online. Kemudian teman-teman penulisan ibu kandung ini jangan sampai ada kesalahan. Terkadang ada kesalahan, salah huruf atau mungkin gimana gitu ya. Nah, di sini teman-teman sandingkan dengan data individu. Nah, sekarang kita akan demokan untuk mengecek di sini penyebab ada tulisan merah-merah ini, yaitu menandakan NUPTK tidak valid. Di sini sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan perintah, yaitu silahkan cek tab status NUPTK pada database arsip NUPTK. Nah, ini keterangannya ya. Jika tab ini kosong, berarti data Anda tidak ditemukan dalam database arsip NUPTK. Dan itulah yang menyebabkan NUPTK tidak valid. Sekarang kita cek. Untuk mengecek itu kita berkunjung ke gtk.datadik.kemdikbud.go.id data status ya. Di sini kita masukkan NUPTK kita. Kemudian kita cari. Perhatikan di sini berputar. Nah, di sini data tidak ditemukan kan? Data tidak ditemukan. Berarti inilah yang membuat di sini untuk NUPTK tidak valid teman-teman. Kemudian kita cek untuk NUPTK saya ya. Nah, saya cek NUPTK saya. Coba di sini saya masuk ke SIM PKB saya. Oke, kita cek. Nah, di sini teman-teman, ini NUPTK saya ini ada ya. Nah, ini NUPTK saya statusnya aktif, terdata di Dapodik. Nah, berarti teman-teman di sini NUPTK tidak valid, ini kemungkinan tidak akan bisa terundang dalam Pretest PPG tahun 2021 atau 2022 nanti ya. Jadi NUPTK validitasnya ini hal yang sangat penting sekali teman-teman. Kemudian yang kedua, ini adalah harus terdaftar di Dapodik per 31 Juli tahun 2017. Jadi teman-teman pastikan kalian sudah terdaftar di Dapodik ya per tanggal tersebut. Kemudian yang ketiga, punya ijazah linear sesuai mapel yang diampu di sekolah. Kalau misalkan teman-teman itu mengampu mata pelajaran agama, maka ijazah kalian itu harus S1 pendidikan agama ya. Baik agama Islam atau agama yang lain sesuai yang diampu. Kalau misalkan teman-teman itu sebagai guru kelas yang mengajar di SD, itu teman-teman harus berijazah yaitu S1 PGSD. Nah, contohnya adalah seperti itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan memberikan contoh. Kemungkinan ada teman kita yang nanti tidak akan terundang dalam Pretest PPG ya, karena ijazahnya yang tidak linear. Coba perhatikan teman-teman, di sini ijazah kawan kita ini adalah pada ijazah yang berhasil di verval atau diverifikasi dan validisasi ijazah S1 atau D4 kemarin. Ini ada kawan kita yang ijazahnya ini adalah pendidikan agama Islam. Seharusnya kalau ijazahnya pendidikan agama Islam, ini adalah mengajarnya apa? Mengajarnya adalah agama gitu ya. Nah, keagamaan atau pendidikan agama di sekolah, baik itu SD, SMP, SMA ataupun SMK. Nah, kemudian kira-kira yang membuat tidak akan terundang gimana? Nah, sekarang coba perhatikan di sini ijazahnya S1 PAI, seharusnya mengajar S1 PAI. Kemudian kita lihat pada rombelnya ya. Kita lihat pada rombelnya. Nah, di sini adalah untuk rombelnya, dia mengajarnya ini adalah di sini untuk sekolahnya dan seterusnya. Kemudian kita scroll ke kanan. Ini adalah untuk mata pelajaran yang diampu. Ini adalah seni budaya teman-teman, seni dan budaya. Nah, kalau misalkan di sekolah adalah seni budaya dan prakarya gitu ya. Jadi ini tidak linear. Kalau misalkan ijazahnya S1 agama, ini seharusnya mengajarnya adalah pendidikan agama juga gitu ya.
Nah, di sini mengapa kawan kita mengajarnya SBK Seni Budaya? Dikarenakan di sekolah tersebut sudah ada guru yang mengampu mapel tersebut. Nah, ini kemungkinan tidak akan bisa terundang ya dalam prioritas PPG. Selanjutnya teman-teman, yang keempat, ini adalah memiliki akun SIM PKB ya. Jadi teman-teman mempunyai akun SIM PKB yang aktif dan terkoneksi dengan Dapodik. Dikatakan apa? Dikatakan undangan itu nanti akan dilewatkan di SIM PKB ya teman-teman. Bukan hanya undangan saja. Jadi untuk proses PPG dalam jabatan, yaitu untuk undangan, pretest, kalau misalkan mulai tahun 2019 itu ada seleksi administrasi ya, itu nanti melalui SIM PKB. Termasuk kita mengambil tindak lanjut untuk ikut mendaftar atau tidak, itu juga di sana. Kemudian kita mencetak bukti pendaftaran juga di sana ya teman-teman. Nah, coba kita akan tunjukkan salah satu contoh undangan, yaitu untuk mengikuti pretest PPG melalui SIM PKB. Jadi untuk melihat undangan teman-teman, ini teman-teman berkunjung ke gtk.belajar.kemdikbud.go.id, kemudian pilih yang SIM PKB admin atau personal, kemudian kita klik masuk. Kemudian di sini kita akan diminta untuk memasukkan username dan password, kemudian kita klik masuk. Selanjutnya nanti setelah sampai sini teman-teman akan mendapatkan undangan yang kurang lebihnya adalah seperti ini contohnya ya. Ini adalah misalkan pendataan calon peserta PPG dalam jabatan. Ini adalah contoh yang kemarin ya, ini pada tahun 2018 ya. Kalau misalkan yang pada tahun 2019 itu adalah namanya seleksi akademik gitu ya teman-teman. Jadi yang namanya SIM PKB ini adalah suatu hal yang sangat penting sekali. Jadi memang bagi guru ini yang belum memiliki SIM PKB, ini kita harus memilikinya ya. Jika teman-teman belum memiliki SIM PKB, maka sejak dini kalian harus membuatnya ya. Kalau misalkan belum pernah mengikuti pretest PPG, belum pernah mengikuti UKG, ini teman-teman bisa meminta bantuan untuk kepada operator Dapodik sekolah ya. Kalau misalkan teman-teman sudah pernah mengikuti PPG dan terdaftar, sudah pernah mengikuti UKG dan sudah terdaftar di Dapodik, nah maka teman-teman tinggal mengaktifkan saja ya. Untuk cara mengaktifkan SIM PKB, maka silahkan simak video saya sebelumnya ya. Jadi kita tinggal melakukan registrasi saja di portal SIM PKB. Kemudian yang kelima teman-teman, harus memiliki kualifikasi ijazah S1 ya, dan ini harus valid. Jadi ini ada kaitannya dengan yang poin nomor 3 tadi. Ini adalah mempunyai ijazah linear, ini adalah tentunya S1 ya. Jadi kualifikasi ijazahnya itu harus S1 ya untuk mengajar. Itu sesuai dengan undang-undang guru dan dosen ya. Coba kalian perhatikan di sini adalah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4. Ini adalah merupakan salah satu persyaratan yang mutlak ya untuk PPG dalam jabatan tahun 2021. Ini sesuai dengan Permendikbud nomor 38 tahun 2020, yaitu peserta PPG harus memiliki kualifikasi ijazah S1 atau D4. Nah, selanjutnya kita harus memastikan validitas data berikut juga ya teman-teman. Yaitu yang pertama di sini ada data penting guru yang harus tetap kita jaga validitasnya. Nah, ini adalah yang pertama nama ya. Nama harus sesuai dengan KTP. Jadi nama sesuai dengan KTP itu adalah nama lahir kita ya. Jadi untuk gelar dan lain sebagainya ya itu kita harus berpikir panjang kan. Kemudian yang kedua NIK ya, nomor induk kependudukan, ini harus terdaftar di Disdukcapil. Kalau misalkan teman-teman itu belum terdaftar, maka silahkan pergi ke Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil supaya nanti bisa diaktifkan dan terkonek ya. Kemudian berikutnya jenis PTK. Kalian harus perhatikan, kalian itu jenis PTK-nya sudah sesuai atau belum ya. Apakah kalian guru mapel atau guru kelas? Jangan sampai teman-teman mengajar di SD itu adalah jadi guru kelas, kemudian ijazahnya S1 PGSD sudah sesuai kan, tapi jenis PTK-nya di sana kalian guru mapel. Nah, kalau misalkan terjadi seperti itu atau sebaliknya misalkan ya, teman-teman itu adalah
memiliki ijazah S1 PAI ya. Nah, kalian mengajar di SD, tapi kalian tertulis di Dapodik dan juga di Info GTK, di SIM PKB juga, itu kalian guru kelas. Nah, itu adalah tertukar. Maka solusinya teman-teman bisa meminta bantuan rekan operator sekolah untuk mengedit di data individu ya. Kemudian status kepegawaian, teman-teman harus menyesuaikan ya. Perhatikan validitas data kepegawaian, sesuaikan dengan kondisi teman-teman semua ya. Apakah kalian itu posisinya sebagai GTY? Kalau GTY itu untuk siapa sih? GTY itulah guru tetap yayasan, yaitu guru yang mengajar di sekolah swasta ya. Kemudian apakah teman-teman PNS atau CPNS? Kemudian apakah guru Honda? Honda apa? Yaitu guru honorer daerah ya, artinya guru honorer yang memiliki SK dari kepala daerah, baik itu tingkat 1 maupun tingkat 2. Kemudian untuk guru Honda itu terdiri dari berapa jenis? Nah, ada 2 jenis ya biasanya. Kalau di SMK dan SMA, nah, itu biasanya yang di sekolah negeri ya, itu guru honorer daerah provinsi. Artinya SK kalian itu yang memberikan adalah gubernur ya. Kemudian kalau yang guru honorer daerah tingkat 2 atau di kabupaten kota, maka SK kalian itu adalah yang memberikan, yang menandatangani itu adalah bupati ataupun wali kota. Kemudian yang terakhir teman-teman, perhatikan kalian harus memiliki email PTK yang aktif. Jadi pastikan untuk akun email kalian yang terdaftar di Dapodik, Info GTK, dan juga SIM PKB itu adalah email yang aktif ya. Jadi supaya nanti jika ada apa-apa melakukan verifikasi dan juga mungkin reset password jika lupa, itu teman-teman bisa melakukannya. Oke, gitu ya. Oke, demikian sobat semuanya terkait dengan data yang harus valid supaya bisa menerima undangan untuk mengikuti seleksi PPG. Dan juga di sini adalah masih dalam tahap pretest PPG ya. Semoga semua kita bisa sukses bersama untuk memajukan pendidikan bangsa, sekaligus kita juga mendapatkan kesejahteraan yang sepadan. Sampai jumpa sobat semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.